Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope everything is better. Well, today we are going to study with the new material of explanation. Oke, sekarang kita akan belajar explanation text. Apa itu explanation text? Ya, kita lihat di sini definition. Oke, definisinya seperti apa? Explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, maksudnya explanation adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Sebelumnya akan saya jelaskan bahwa explanation itu hampir sama dengan prosedur teks. Cuma kalau prosedur teks itu menekankan bagaimana cara membuat sesuatu, dijelaskan prosesnya. Namun kalau explanation text itu penekanannya bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Misalkan mengapa terjadi tsunami atau mengapa terjadi banjir. Oke, seperti yang tadi udah dijelaskan dalam definisi, tujuannya yaitu ya hampir sama untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Oke, sekarang kita menuju ke language feature. Apa itu language feature? Yaitu ciri kebahasaannya. Yang pertama menggunakan simple present tense. Simple present tense itu berhubungan dengan fakta, sehingga otomatis menggunakan verb 1, bukan kejadian masa lalu atau cerita. Ya, jadi ini berhubungan dengan fakta yang terjadi dalam sebuah proses. Beda dengan naratif ya. Oke, yang berikutnya menggunakan action verbs. Apa sih itu action verbs? Ya, verbs sendiri itu kata kerja. Action berarti melakukan. Jadi sesuatu untuk melakukan suatu pekerjaan, misalkan mengakibatkan, membawa, berjalan. Nah, oke, selanjutnya menggunakan passive voice. Apa itu passive voice? Ya, passive voice itu kata kerja pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi menekankan pada sesuatu itu terjadi, bukan kepada siapa yang melakukan. Misalkan banjir ini diakibatkan oleh ya. Nah, itu jadi bukan siapa yang membuat banjir, itu enggak, tapi kepada proses, jadinya di itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu menggunakan noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase yaitu kelompok kata atau gabungan kata yang tentunya ada kata benda di situ. Misalkan hujan deras ya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya di situ kalian lihat menggunakan technical term. Apa itu technical terms? Yaitu istilah-istilah. Misalnya dalam biologi ada istilah respiration atau pernapasan. Yang lain juga misalnya di dalam tumbuh-tumbuhan ada istilah fotosintesis. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai di dalam biologi. Oke, selanjutnya itu generic structure. Yang pertama itu general statement.
Apa sih itu general statement? Yaitu pernyataan umum. Misalkan kita mau menjelaskan sesuatu, otomatis misalkan kita menjelaskan tentang terjadinya hujan atau terjadinya tsunami. Jadi di paragraf 1 itu kita menjelaskan secara umum dulu tentang terjadinya hujan, terjadi tsunami, terjadi gempa dan sebagainya. Jadi di situ belum menjelaskan secara runtun. Nah, untuk paragraf berikutnya itu yang dinamakan dengan sequence of explanation. Nah, di paragraf kedua dan seterusnya itu menjelaskan tentang urutan terjadinya proses. Misalkan proses terjadinya hujan itu dijelaskan dari misalkan air laut yang menguap, terus terjadi awan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu closing. Closing itu optional. Ya, maksudnya bisa menggunakan closing atau juga tidak. Jadi nggak masalah. Misalkan di dalam sequence of explanation itu sudah cukup jelas, jadi tidak perlu pakai closing, nggak masalah. Oke, sekarang lihat example. Ya, untuk contoh. Oke, bisa dilihat dari paragraf pertama itu berjudul How Does the Rain Happen? Di paragraf pertama yang diberi warna merah itu merupakan general statement. Ya, penjelasan umum seperti yang dikatakan sebelumnya biasanya diletakkan di paragraf pertama. Ya, di situ jelas rain is the primary source of fresh water for most areas of the world, providing stable condition for diverse ecosystem. Oke, selanjutnya kamu lihat yang berwarna hijau merupakan sequence of explanation. Jadi di situ dijelaskan secara rinci dari awal sampai bagaimana terjadinya hujan. Ya, di situ dijelaskan dari fenomena hujan yang dari titik-titik atau siklus air itu dijelaskan hingga terbentuk hujan atau dalam bentuk salju. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir itu yang berwarna hitam merupakan closing, itu optional. Berarti bisa karena itu mungkin belum cukup jelas jadi ditambah closing. Namun kalau di sequence of explanation sudah cukup jelas jadi tidak perlu ya. Oke, I think that's all. Thank you. Jangan lupa subscribe, share, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.